Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Tunggu dulu. Mau kita konfirmasi dulu. Jadi nanti sabar dulu ya Bu ya. Kita konfirmasi dulu ya, termasuk untuk kepala daerah. Ya. Terima kasih Bu, matur nuwun. Saya juga ingin mendengar cerita-cerita dan masukan dari kader Posyandu. Ini dari 1,5 juta kader Posyandu yang diundang hari ini adalah kader Posyandu yang terbaik dari 1,5 juta. Sudah berapa lama Bu jadi kader Posyandu? Saya menjadi kader Posyandu dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, Bapak. Apa aja kendala-kendala di lapangan selama ini? Yang saya rasakan dan juga teman-teman rasakan mungkin Bapak, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap pentingnya dan dampak dari stunting. Terus yang kedua yang mungkin juga dirasakan kepada teman-teman semua di sini adalah kurangnya kemampuan orang tua untuk memberikan makanan bergizi sesuai dengan menu isi piringku. Begitu Bapak, kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman. Dukungan dari kepala daerah sudah maksimal? Sudah maksimal Bapak untuk dari kepala daerah sudah memberikan dana untuk pemberian makanan tambahan, juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi para orang tua dan masyarakat yang ada di daerah kami. Ibu dari? Saya dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, tepatnya di Kecamatan Radu Blatung, Desa Bekuto. Blora? Iya Bapak. Terima kasih. Nah ini Pak Menko, Pak Menteri, ada 1,5 juta kader Posyandu. Saya kira ini perlu ada sedikit ya, tambahan insentif. Alhamdulillah, terima kasih. Karena apapun itu kader Posyandu itu adalah ujung tombak di lapangan. Kalau nggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya tidak sebaik ini. Jadi terima kasih Bu untuk kerja kerasnya selama ini dan ya untuk insentif nanti biar kepala daerah dan Pak Menteri nanti yang mengurus. Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Tunggu dulu. Mau kita konfirmasi dulu. Jadi nanti sabar dulu ya Bu ya. Kita konfirmasi dulu. Termasuk untuk kepala daerah. Ya. Terima kasih Bu, matur nuwun. Terakhir Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya kira cukup penting ya. Untuk ke depan, intervensi pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil. Kemarin minggu lalu saya ke Salatiga. Jadi kita ke salah satu sekolah ya. Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Pemantauan tumbuh kembang anak. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI. Dan juga pemberian imunisasi lengkap. Dan saya titip pesan juga Bapak Ibu, ini penanganan stunting ini harus komprehensif.
tadi sudah disampaikan Pak Menteri, selain masalah kesehatan, ini masalah tempat tinggal, sanitasi, air bersih, drainase sekitar rumah, ini perlu diprioritaskan juga. Ya, ke depan sekali lagi kolaborasi, koordinasi lintas sektor, ini sangat penting sekali. Dan Bapak Ibu, ini mohon untuk dicatat. Semua stakeholder dalam penanganan stunting saya harap memiliki satu basis data yang disepakati bersama. Ya, jangan sampai tiap kementerian KL, kepala daerah punya data yang berbeda-beda. Semua kebijakan itu harus berbasis data agar lebih tepat sasaran. Jadi sangat penting sekali untuk masalah data. Dan terakhir Bapak Ibu, ini Pak Presiden sudah memiliki program prioritas, CKG, sekarang sudah ada 50 juta penerima manfaat, ini harus digenjot lagi. Saya lihat kemarin sudah mulai jemput bola di sekolah-sekolah, ke depan bisa jemput bola ke kantor-kantor, bisa dilayani di malam hari atau Sabtu dan Minggu. MBG, ini sangat penting sekali. Saya setiap kali kunjungan ke daerah, pasti mampir ke sekolah-sekolah. MBG ini program baru, masih perlu banyak penyempurnaan, tapi saya lihat beberapa SPPG ini sudah melakukan perbaikan. Jadi belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian kemarin, ini beberapa sudah, saya kira sudah cukup baik. Dan Bapak Ibu, ini saya titip pesan juga, selain kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita. Tempat yang bebas bullying. Saya titip Bapak Ibu, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan. Agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin mungkin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, salam hangat juga dari Bapak Presiden. Beliau sedang menjalankan tugas di Australia. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual dolar lu ya? Punya apa? Nggak punya lu, bohong lu. Lalu sebetulnya ada beberapa hal yang membuat dolar Amerika Serikat akhir-akhir ini perkasa dan menekan rupiah. Tentunya kebanyakan yang mempengaruhi adalah sentimen global, di antaranya yang kami rangkum adalah seperti yang tadi, ada kebijakan dari The Fed, dan juga ada pertambangan, dan juga ada penjualan, dan juga dari global lainnya, pokoknya kebijakan-kebijakan pemerintah dari Amerika Serikat yang memang betul-betul jadi sentimen, termasuk diantaranya, ya, saya akan bacakan, yaitu permintaan global terhadap dolar Amerika Serikat yang meningkat, ada shutdown pemerintahan federal Amerika Serikat, ada juga Amerika Serikat yang merilis data tenaga kerja dan pengangguran meningkat, dan terakhir ada The Fed yang ragu pangkas suku bunga. Jadi ketidakpastian di Amerika Serikat ini membuat para investor di dunia memborong dolar. Dan kita juga lihat di data selanjutnya, Saudara, ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang bilang akan merevisi aturan devisa hasil ekspor alias DHE, khusus sektor sumber daya alam.
Tujuannya agar lebih efektif dan berdasarkan data neraca perdagangan selama 2024, sektor terkait SDA yang wajib melaporkan DHE memiliki pangsa 62,7% dari total ekspor senilai 264,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nih kalau kita lihat sektornya apa saja, ada pertambangan ini sebesar 102,8 miliar dolar, ada perkebunan sebesar 46,7 miliar dolar, kehutanan 10, miliar dolar, dan terakhir ada perikanan 6 miliar dolar Amerika Serikat. Tingkat kepatuhan eksportir memboyong dolar hasil ekspor ke dalam negeri, kata Bank Indonesia, sudah sampai 95%. Bahkan tingkat konversi falas ke rupiah ke sistem keuangan ini mencapai 78,2%. Lalu saudara, ada kata kunci Menteri Keuangan Purbaya yang akan merevisi DHE agar lebih efektif. Apa maksud kata lebih efektif ini? Apakah DHE belum maksimal meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat rupiah meski kepatuhannya sudah di atas 90%? Ini akan kami bahas di Kompas Bisnis dan ditanyakan kepada ekonom. Selesai jeda, kami akan kembali untuk Anda. Saudara, kita bahas tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang terus terjadi. Apa faktor pemicunya? Lalu mengapa rupiah masih ambruk meski devisa hasil ekspor mencapai lebih dari 90%? Kita langsung berbincang dengan dua narasumber melalui saluran Zoom. Ada Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede dan juga analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas Ian. Saya ke Pak Joshua terlebih dahulu. Ini Menteri Keuangan Pak Purbaya bilang mumpung rupiah loyo jangan pegang dolar dulu, jual aja gitu. Apakah Anda setuju dengan yang disebutkan oleh Pak Purbaya? Ya tentunya kalau kita melihat dalam hal ini kebutuhan dolar, ya memang kebutuhan dolar bagi pelaku usaha itu kan biasanya akan cukup tinggi ya. Biasanya pada tiap kuartal untuk pembayaran impor dan juga biasanya utang luar negeri. Dan itu juga biasanya terjadi juga dari sisi pemerintah. Dan kalau kita lihat nanti biasanya menjelang akhir tahun biasanya memang akan ada tadi ya kebutuhan dolar juga di akhir tahun. Namun di luar itu memang bagi masyarakat luas yang memang tidak ada exposure terhadap falas ya memang sebaiknya buat apa memegang dolar ya, karena tentunya kita melihat bagaimana upaya-upaya kontribusi kita sebagai pelaku ekonomi termasuk juga masyarakat untuk bisa menjaga stabilitas rupiah. Kalau memang sekiranya tidak ada urgensinya untuk memegang dolar ya buat sebaiknya memang arahan dari Pak Menko itu sebaiknya juga dilakukan ya oleh masyarakat luas, karena kembali lagi fluktuasi dari nilai tukar rupiah ini tentunya akan cukup mempengaruhi ya buat para pelaku usaha khususnya yang memang memiliki exposure pada bahan baku impor ya seperti itu. Oke, artinya ini tergantung dengan kebutuhan dari warga ataupun investor ya. Berapa besar urgensinya untuk menjual dolar? Memang apabila butuhkan silakan jual, tapi memang kalau tujuannya investasi jangka panjang juga tidak apa-apa untuk disimpan begitu ya, Pak Joshua. Kemudian ini rupiah kan terus melorot terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat ke posisi terpuruk begitu di penutupan perdagangan di hari kemarin. Apakah ada kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi ataukah ada penyebab lain menurut Anda? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara saat ini ya, vulnerability score data-data indikator makro Indonesia, sebagian besar datanya masih dalam kondisi yang cukup solid ataupun resilient dari sisi fiscal deficit, dari sisi current account deficit, inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi kita relatif cukup baik, rata-rata dalam 3 kuartal terakhir tahun ini di kisaran 5%, sehingga belum ada indikasi yang menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita mengalami tren yang memburuk ya. Dan kalau kita bandingkan bahkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, justru vulnerability skornya Malaysia itu lebih buruk dibandingkan jauh lebih buruk dibandingkan Indonesia. Sehingga memang meskipun memang kita melihat bahwa sampai dengan awal November ini investor asing masih terlihat masih keluar ya dari pasar obligasi. Kalau kita melihat dalam 2 bulan terakhir ini dari bulan September itu kurang lebih sekitar 4,6 billion US dollar ya kepemilikan asing di dalam SBN ini menurun. Namun di sisi lainnya kalau kita melihat dalam hal kepemilikan ataupun investor asing justru mencatatkan net buy di pasar saham. Dan ini juga
kami pikir ini juga sangat sejalan juga dengan kebijakan pro growth dari pemerintah ya. Tentunya makanya ini direspon positif juga oleh para investor di pasar saham. Meskipun memang tentunya dalam hal di pasar SBN ataupun pasar obligasi tentunya investor masih meskipun memang kalau kita melihat Pak Menkyu pun juga sudah mengonfirmasi sebenarnya bahwa fiskal defisit ini akan tetap dijaga disiplinnya di bawah 3% terhadap PDB. Sehingga mestinya momentum ini pun juga sekalipun memang tadi investor asingnya keluar dari pasar obligasi, mestinya para investor domestik ini memanfaatkan momentum ini untuk mengoleksi SBN karena kalau kita melihat dalam hal inflasi dan juga dalam hal fiskalnya ini akan tetap terjaga dan juga fiskalnya akan lebih akseleratif ke depannya sehingga supposed to be kalau kita bicara dalam hal ini pasar obligasi mestinya ini masih akan menunjukkan tren positif ya dan apalagi kalau kita melihat dalam jangka pendek menengah ini Bank Indonesia dan juga Bank Sentral Global diperkirakan masih akan membuka peluang untuk memangkas suku bunganya sehingga ini pun juga akan berdampak positif juga ya untuk pasar obligasi. Oke Pak Joshua, jika secara fundamental ekonomi Anda katakan belum memburuk, lalu apa saja faktor pemicu dari melemahnya rupiah ini? Ya, tentunya ini kami melihat masih dari sisi global ataupun eksternalnya ya, masih berkaitan dengan ketidakpastian kemarin kan government shutdown di Amerika Serikat. Government shutdown di Amerika Serikat ini pun juga berimplikasi kepada ketidakpastian bagaimana arah suku bunga Amerika Serikat dan dalam jangka pendek ini. Sehingga makanya terjadilah penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang global sehingga berimbas juga lah kepada mata uang Asia termasuk rupiah. Sehingga itulah yang menyebabkan mengapa terjadi penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah. Dan namun yang tadi kami sampaikan lagi bahwa kalau kita melihat dari sisi domestiknya, data-data terakhir kemarin data indeks kepercayaan konsumen Bank Indonesia dan juga survei penjualan eceran dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa ada terjadi pembalikan arah ekonomi di bulan Oktober sehingga ini menjadi tanda-tanda positif juga buat perekonomian kita khususnya di kuartal keempat dan ini akan menjadi dasar basis yang cukup positif khususnya untuk memasuki 2026 sehingga tentunya ini akan memberikan optimisme baru lagi bagi para investor untuk lebih confident lagi di pasar keuangan domestiknya. Oke, kita ke Pak Ajib. Pak Ajib, bagi pengusaha seberapa besar dampak pelemahan rupiah ini? Ya, tentunya sudut pandang pengusaha Mas Ian itu ingin adanya namanya stabilitas. Karena buat pengusaha sangat penting kita buat proyeksi-proyeksi dan orientasi keuangan baik jangka pendek maupun jangka menengah dan besar jangka panjang ke depan. Nah, dan kalau kita lihat bagaimana tingkat suku bunga nilai tukar rupiah yang mencapai lebih dari 16.000 sebenarnya tadi Mas Joshua Pardede sudah menyampaikan bahwa ini relatif masih sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kita. Dan kalau kita lihat menarik memang profil seorang Menteri Keuangan sekarang Mas Ian yang ingin terus memacu pertumbuhan ekonomi. Dan dalam konteks pertumbuhan itu dalam konteks pertumbuhan yang ingin dipacu lebih tinggi tentunya berdampak pada inflasi yang cukup eskalatif. Makanya kalau kita lihat kemudian di inflasi kita mencapai 2,8%, di mana itu lebih tinggi dari target kita secara konservatif di angka 2,5%. Walaupun sekali lagi 2,5% di Indonesia itu masih bisa plus minus 1%. Nah, artinya kemudian indikator-indikator domestik kita sebenarnya masih menunjukkan penguatan seperti yang disampaikan oleh Mas Joshua tadi. Memang kemudian kalau kita sandingkan dengan terus bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan adanya pelemahan nilai rupiah, ini lebih cenderung kepada faktor global. Tadi Mas Ian sampaikan di awal bahwa di Amerika sendiri juga sedang mengalami tekanan pengangguran yang cukup tinggi. Sehingga kemudian suku bunga The Fed itu yang sekarang di angka 4%, itu tadinya ada konsensus para ekonom akan turun sampai dengan 3,75% sebenarnya menjelang akhir tahun 2025 ini. Tapi The Fed pun kemudian ragu untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan karena mereka ingin bagaimana pertumbuhan ekonomi mereka juga lebih eskalatif karena sekali lagi juga untuk mengurangi pengangguran. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian menjadi sebuah trigger rupiah cenderung fluktuatif di angka 16.700, 16.690 dan lain-lain. Tapi yang diharapkan oleh dunia usaha Mas Ian adalah bagaimana pemerintah lebih bisa mendorong stabilitas nilai tukar rupiah sehingga lebih stabil dalam kita membuat proyeksi ekonomi. Demikian Mas Ian. Oke, artinya berarti Pak Ajib ini meski rupiah melemah, pengusaha masih optimis karena melihat tadi indikator-indikator domestik? Ya, sampai dengan akhir tahun kita masih cukup optimis karena kalau kita lihat termasuk tingkat hutang pemerintah juga masih
di bawah proyeksi awal karena proyeksi awal kita di angka 600 triliun dalam tahun ini masih di bawah 3%. Dan sekarang baru sekitar 400 triliun, Mas Ian. Jadi dalam konteks moderasi ekonomi, pengusaha cukup optimis dengan program-program pemerintah. Oke, Pak Joshua, ini juga yang turut menjadi pertanyaan. Apakah pelemahan yang terus-menerus terjadi ini sudah menjadi warningkah bagi pemerintah atau konteksnya ini impor dan juga utang falas kita? Ya, kalau kita bicara dalam hal ini sensitivitas ya nilai tukar, pelemahan nilai tukar ini terhadap khususnya APBN tentu dalam hal ini APBN 2025 yang masih dalam tahun berjalan ini tentunya akan tetap ada ya dampaknya ataupun sensitivitas analisisnya pun juga sudah tertera dalam APBN 2025. Namun demikian tentunya dengan adanya pelemahan rupiah ini akan berdampak tadi kepada tambahan beban subsidi ya baik itu subsidi BBM ataupun subsidi yang lain-lainnya. Namun dan juga termasuk juga pembayaran utang luar negeri. Namun kalau kita bicara dalam hal ini dalam hal ini bagaimana postur APBN sejauh ini kami tetap melihat bahwa postur APBN Indonesia masih dalam pagar yang masih manageable gitu ya. Sehingga harapannya ini tidak sampai mempengaruhi signifikan kinerja dari sisi fiskal pemerintah Indonesia, terutama juga dalam hal pengelolaan utang ke depannya, karena kami meyakini bahwa sampai dengan sejauh ini pun juga sebagian besar lembaga rating internasional masih menetapkan Indonesia sebagai investment grade ya, sehingga karena lembaga peringkat internasional menilai bahwa pengelolaan utang, terutama juga dengan berbagai kondisi global, termasuk juga dengan dinamika pergerakan nilai tukarnya, ini dinilai bahwa pengelolaan nilai tukar, pengelolaan utang pemerintah masih relatif baik. Dan di samping itu pun juga pelaku pasar pun juga tidak perlu khawatir karena Bank Indonesia selalu berada di pasar ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan triple interventionnya, lalu juga dengan open market operation yang pro market ya tentunya. Dengan langkah-langkah kebijakan inilah diharapkan dan juga kalau kita bicara dalam hal ini cadangan devisa ya cadangan devisa pun juga di data terakhir bulan Oktober kemarin ini pun juga menunjukkan tren peningkatan ya sehingga memang dan mendekati 150 billion US dollar sehingga ini cukup ample ya ataupun memadai untuk bisa meredam ataupun mengabsorb tadi dinamika yang terjadi dalam hal ini pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini. Yang turut jadi sorotan sejak lama ini Pak Joshua dan juga Pak Ajib ini terkait dengan devisa hasil ekspor dengan kepatuhan di atas 90%. Apakah DHE ini akan direvisi oleh Menke ataupun DHE ini akan direvisi oleh Menke dan apakah DHE ini belum optimal mencegah kejatuhan rupiah? Namun jawabannya tahan dulu, susah jeda kami kembali tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Devisa hasil ekspor sumber daya alam ini ada dengan kepatuhan di atas 90%. DHE ini akan direvisi oleh Menteri Keuangan. Lalu apa kata Menteri Keuangan terkait rencana ini? Berikut statement dari Menteri Keuangan. Poin-poin aturan DHE SDA ini kan sedang dalam diskusi yang jelas kelihatannya akan direvisi sedikit supaya lebih efektif. Tapi yang jelas kami dari Keuangan sudah mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara untuk supaya Keuangan bisa dapat izin sebagai pemrakarsa untuk perubahan revisi DHE SDA ini. Begitu keluar aturannya kita akan diskusikan dengan cepat. Sebetulnya sudah didiskusikan dengan BI, OJK, dan LPS. Tapi nanti sebelum itu kita putuskan secara resmi belum bisa kita umumkan. Ya, kita kembali bergabung dengan sejumlah narasumber. Saya ke Pak Joshua. Tadi kita sempat membahas terkait dengan DHE ini, seperti yang disebutkan oleh Pak Purbaya tadi. Ini terkait dengan kepatuhan DHE ini di atas 90% dan kemudian juga akan direvisi. Apakah menurut Anda DHE ini belum optimal mencegah kejatuhan rupiah? Saya pikir memang kalau kita melihat dari sisi kinerja DHE, ini kita juga perlu lihat bagaimana kinerja ekspor kita ya, khususnya ekspor SDA yang mungkin agak sedikit terpengaruh juga oleh harga komoditas global yang juga
dipengaruhi juga oleh kondisi global ya, terkait dengan pelambatan Tiongkok dan juga perlambatan ekonomi global di tahun ini. Sehingga tentunya kalau kita bandingkan dengan puncak kinerja ekspor kita 2022 pada saat harga komoditas lagi tinggi-tingginya, tentunya ini terjadi normalisasi. Sehingga tentunya puncak ekspektasi momentum kita bisa mendapatkan DHE yang cukup optimal pada tahun 2022 itu kan juga tentunya tidak setinggi pada tahun 2022. Namun juga kalau kita melihat bagaimana sih dari sisi realisasi DHE sendiri sejauh ini saya melihat bahwa sekalipun memang tadi realisasi ataupun compliance-nya mendekati lebih dari 90%, meskipun memang tadi dari sisi rupiahnya pun juga sebenarnya penempatan DHE itu sudah cukup bagus ya untuk bisa mendorong tadi meningkatkan suplai falas dalam negeri. Ya, namun tadi di saat bersamaan kami juga melihat tadi bahwa terjadi outflow di sisi pasar keuangan khususnya pasar obligasi. Sehingga sekalipun tadi ada dari sisi DHE-nya masuk, tapi di sisi pasar keuangannya tadi khususnya pasar obligasi terjadi outflow ya sekitar 4,6 miliar US dollar. Sehingga makanya mungkin efek dari DHE tersebut itu akhirnya tersamarkan ya karena terjadinya outflow dari pasar obligasi